Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, apa kabar Ciamis? Alhamdulillah pada siang ini bisa bersilaturahim kembali dengan OPD SKPD di Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan hari ini tentu ingin mengabarkan kabar yang baik, kabar yang positif, kabar yang memberikan motivasi bagi warga Tetargaluh. Dan hari ini alhamdulillah kita ada di salah satu dinas. Dan ini cukup luar biasa dinas ini. Mencatat semua cerita yang ada di Kabupaten Ciamis. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Atas waktunya. Pada kesempatan hari ini kami izin silaturahim dan berbincang-bincang santai saja Pak. Siap. Nah tentunya nanti warga Tetargaluh akan melihat nih bagaimana dan seperti apa nih kedinasan yang dinahkodai oleh beliau. Pak Kadis nanti mungkin silakan memperkenalkan diri. Sejak kapan sih Pak Kadis menjabat di kedinasan ini gitu kan, dan progres apa ya. Mangga Pak Kadis. Baik, terima kasih Kang Andi atas silaturahminya ke Disduk Capil. Kami merasa bahagia dan juga bangga bisa dihadiri oleh Pak Andi yang bisa hadir langsung biar mengetahui bagaimana kinerja ataupun apa yang dilakukan oleh Disduk Capil. Perkenalkan, nama saya Yayan Muhammad Supian. Saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Tugas-tugas daripada kami ini adalah bagaimana bisa melayani masyarakat Tetargaluh Ciamis dari sisi administrasi kependudukan. Nah gitu Kang Andi. Kalau program-program yang sudah berjalan dan terus berjalan hari ini apa Pak Kadis? Ya, program kami diantaranya adalah bagaimana kami bisa memberikan pelayanan kependudukan, baik itu perekaman KTP dan juga mencetak KTP, dan juga bagaimana membuat akta kelahiran dan akta kematian, dan ada 20 jenis pelayanan yang ada di Disduk Capil. Nah itu program-program utama yang kami lakukan, dan bagaimana juga kami bisa membuat suatu inovasi-inovasi, mempermudah masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan. Di antaranya itu kita mempunyai inovasi yang namanya Silancar. Sistem pelayanan yang aman, ramah, dan cepat. Itu bisa online. Jadi pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu, masyarakat tidak harus datang ke Disduk Capil maupun ke kecamatan, di 27 kecamatan. Bisa dari rumah pakai HP, masuk ke aplikasi tersebut, bisa meminta pelayanan administrasi kependudukan melalui Silancar tersebut. Nah itu yang bagaimana mempermudah masyarakat itu, biar masyarakat tidak harus keluar biaya untuk hadir ke Disduk Capil. Dan kami juga mempunyai inovasi namanya jempol gadis manis. Bagaimana masyarakat itu yang sudah kaum rentan, lansia, disabilitas, terus maupun yang ODGJ sekalipun juga yang tidak bisa hadir ke Disduk Capil maupun kecamatan, bisa di rumah saja. Kami akan datang. Kami akan datang ke rumah masyarakat tersebut untuk dilakukan perekaman KTP. Seperti itu. Itu salah satu inovasi kami, bagaimana masyarakat itu yang kaum rentan itu, yang hampir ada yang sudah 90 tahun tidak punya KTP karena tidak bisa hadir ke Disduk Capil maupun kecamatan. Dengan seperti si itu. Jempol gadis manis itu kita bisa itu. Itu yang ini. Dan semuanya itu gratis. Kita pelayanan tersebut semuanya gratis. Tidak ada kita meminta sepeser pun. Dengan pelayanan-pelayanan seperti itu juga kami berupaya mencegah terjadinya percaloan yang sangat merebak lah. Bagaimana membuat akta kelahiran itu harus bayar sekian ratus ribu, sekian juta, itu ada terjadi. Dan itu bagaimana kita mencegah jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan dalam pengurusan itu dengan meminta dengan imbalan-imbalan apapun. Itu yang kita bagaimana mencegah terjadinya itu. Nah ini luar biasa inovasi
Dan ini terjadi masa saat Pak Kadis sekarang ini yang menjabat. Dan betul, itu pun saya tangkap di berita-berita Pak Kadis kaitan bagaimana menjemput bola gitu kan. Dan tentu bagi warga Tatar Galuh sangat terbantu tentunya pendataan kependudukan ini, betul. Selain daripada itu Pak Kadis, penghargaan apa saja nih yang sudah didapat dari Distrik Capil? Baik, sebelum saya menyampaikan soal penghargaan yang kami dapatkan, saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Bupati yang periode 2019-2024, Pak Dr. Haji Herdia Sunaria, yang telah mempercayakan kepada saya menjadi Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, yang beliau pada saat sambutan itu menyampaikan bahwa jabatan ini di Sduk Capil itu tidak mudah karena ada proses yang cukup panjang, dan beliau berpesan agar bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Jangan sampai kita petugas itu masyarakat datang jauh-jauh, kita petugas-petugasnya itu memberikan pelayanan yang tidak ramah. Lalu bagaimana caranya? Belum menyampaikan kita harus bisa secara optimal bisa memberikan pelayanan. Kalau yang tidak bisa datang, harus kita datang jemput bola. Nah, itulah yang membuat saya menjadi bahan saya bagaimana membuat inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik seperti gitu. Nah, itu yang kita lakukan sehingga muncullah inovasi-inovasi yang kita muncul. Alhamdulillah sekarang dalam pembuatan akta kelahiran juga yang sudah sekian tahun ada di Sduk Capil itu tidak pernah di kecamatan itu ada dibuka pelayanan pembuatan akta kelahiran. Sekarang yang berusia 0 sampai 18 tahun itu bisa dilayani di kecamatan, tidak perlu datang ke Sduk Capil. Itu satu hal yang kita membuka pelayanan yang lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Alhamdulillah juga kami di 2023 penilaian dari Ombudsman RI, itu suatu lembaga negara yang bagaimana menilai pelayanan publik. Mereka mengapresiasi di Sduk Capil Ciamis. Mereka memberikan memberikan kualitas pelayanan kita ini sudah kualitas tertinggi. Jadi mereka ada kualitas ada penilaian kriteria, ada kualitas tertinggi, terus yang biasa aja dan lain. Tapi kita sudah kategori kualitas tertinggi. Nah, itu kan satu hal yang sangat membanggakan kami, bahwa satu lembaga yang independen, tidak ada pengaruh dari unsur apapun juga menilai kami itu secara objektif. Dan alhamdulillah juga di tahun 2024 ini kami mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat, yaitu pelayanan Admin Dukprima, yang mana pada saat saya datang ini belum pernah kita mendapatkan penghargaan dari provinsi tersebut. Karena mereka melihat bahwa kita kan sarana prasarana kita yang masih seperti inilah, terbatas, masih belum bisa memberikan kenyamanan lebih masyarakat. Tapi mereka menilai dari sisi bagaimana kita lebih dekat lagi pada masyarakat. Dan alhamdulillah kita di Jawa Barat ini mendapatkan ranking kedua terbaik di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini makin memotivasi kami pegawai-pegawai yang ada di Sduk Capil gini bisa memberikan pelayanan yang terbaik lagi. Semuanya yang kami lakukan itu gratis, tidak ada lagi kita meminta imbalan. Dan saya sudah menyampaikan kepada pegawai, jangan sampai sepeser pun Anda meminta pada masyarakat. Dan kita sudah membuat fakta integritas agar tidak ada namanya permintaan imbalan apapun juga. Itu yang sudah kita lakukan seperti itu. Luar biasa Pak Kadis. Jadi akhirnya saya ingin flashback lagi ke memori kepemimpinan Pak Herdia. Ada pemicu di sini, ada leadership di sini, ada bagaimana Pak Kadis dengan tim yang ada di dinas itu akhirnya terpacu untuk membangun inovasi-inovasi tersebut. Penghargaan akhirnya mendapat. Saya ingin bertanya nih Pak Kadis, sosok Pak Herdia ini selama waktu memimpin beliau jadi bupati, dalam sudut pandang kepemimpinan leadership, bagaimana Pak Kadis? Beliau itu orang yang sangat bijaksana, yang sangat dekat dengan masyarakat. Beliau tidak mau mendengar ada masyarakat oleh aparatur pemerintah yang ada di Ciamis ini pada saat kepemimpinan itu sampai mengabaikan. Beliau tidak terima. Dan beliau itu sangat memasyarakat, dan
kepemimpinannya itu apanya patut dicontoh, dan itu yang menjadi saya harus meniru dengan pola motivasi saya bagaimana bisa memimpin seperti beliau pada beliau jadi bupati. Dan saya harus bisa bertugas, bisa memberikan memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, jangan sampai menyakiti hati masyarakat. Kayak itu kita sudah diultimatum oleh beliau. Nah, itu kepemimpinan beliau itu yang saya sangat akui, dan apalagi beliau itu kan sudah sangat berpengalaman. Beliau pernah di birokrat, dari level kepala desa, camat, dan sampai paham beliau terhadap sistem yang ada di pemerintah daerah itu. Nah, itu yang patut dicontoh. Mudah-mudahan saya juga bisa bernasib sama dengan beliau. Amin. Gitu. Ya, betul, Pak Kadis. Bisa jadi bupati Ciamis. Kita kan bertanya-tanya. Betul. Jadi kan begini, akhirnya beliau ini sosok yang bisa dijadikan figur. Iya, betul. Menjadi motivasi. Betul. Saya juga tidak 1-2 mendapatkan informasi daripada dinas, mendapatkan motivasi tentunya dari beliau, dan memantik energinya itu jadi positif. Betul. Yang dikeluarkan itu. Iya. Dan beliau memang saya melihat dalam tataran sosial itu sangat luar biasa, saya lihat. Iya. Di dinsosnya, di kesehatan, apalagi pencatatan sipil yang terdeteksi tentunya kan kelihatan di Distrik Capil ini kan masyarakat mana saja yang harus diberikan kepedulian lah. Iya. Dan spirit inilah yang akhirnya mungkin Pak Kadis terpantik, jadi inspirasi. Betul. Dan harapan ke depan juga harus ada regenerasi tentunya. Iya. Dan harapan ini juga harus dipacu kemudian hari lebih baik lagi. Betul. Ini yang saya melihat menangkap gambaran tentang sosok beliau. Kenapa saya ingin mereview? Supaya masyarakat warga Tatargaluh paham. Iya. Gitu kan. Pak Kadis saja kan termotivasi. Iya. Betul. Mantap. Ada sisi lain. Ini yang terakhir mungkin Pak Kadis. Tadi kita sudah cerita Pak Kadis dengan Nahkodaidin Distrik Capil ini ada inovasi, di-trigger, dipicu oleh beliau sebagai pimpinan daerah waktu itu Pak Herdiat, kemudian menjadi spirit juga ke depan. Hari ini ke depan, apa harapan Pak Kadis terkait Distrik Capil? Ya, harapan kami masyarakat Tatargaluh Ciamis, ayo segera membuat administrasi kependudukan, karena itu sangat penting bagi masyarakat. Kita di Distrik Capil ini mengurus namanya masyarakat kita dari lahir dan sampai mati, dari sisi dokumen kependudukan. Ayo membuat itu, jangan sampai nanti sudah sekian tahun baru membutuhkan, baru diurus. Nah itu kan sudah kategori kita telat lah dalam arti mengurus-urus itu. Dari sekarang masyarakat, ayo yang belum merekam KTP segera direkam KTP-nya, biar tercatat di negara kita ini bahwa sebagai warga negara Indonesia. Apabila yang ada keluarga atau sanak saudara yang sudah meninggal, segera dibuatkan akta kematiannya. Karena nanti ke depannya itu apabila terjadi pembagian waris dan apanya baru diurus. Kan di BPN itu kan harus membuat dulu akta kematian. Nah ini yang sering terjadi, masyarakat sudah sekian tahun meninggal baru diurus akta kematiannya karena mau pembagian waris. Nah itu kan dokumen-dokumen lainnya sudah tidak ada, gitu kan, KTP-nya sudah tidak ada, buku nikah sudah. Kalau sudah tidak ada dokumen tersebut, otomatis harus keputusan pengadilan. Nah itu kan sangat merepotkan masyarakat. Nah harapan kami itu masyarakat, ayo segera membuat dokumen kependudukan yang ada di Distrik Capil ini. Siap. Ya. Hatur nuhun Pak Kadis. Sederhana pertemuan ini, sangat sejenak lah kita berbicara, tapi berisi. Saya melihat ada kerangka pacu, ada ide, ada inspirasi, ada motivasi. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Warga Tatargaluh, ini catatan penting. Distrik Capil sudah memberikan banyak pelayanan publik yang sangat luar biasa. Jemput bola bahkan. Bagi masyarakat Tatargaluh, silakan berkomunikasi di tingkat desa, kecamatan. Sekiranya memang ada keluarga, ada warga yang belum tercatat, dibantu dan didorong. Distrik Capil insya Allah all out untuk masalah itu, karena pelayanan publik ini menjadi tanggung jawab beliau. Dan hari ini ke depan mudah-mudahan Distrik Capil menjadi organisasi kelembagaan pemerintah yang betul-betul melayani publik sepenuh hati.
Dan nanti harapannya Pak Kadis itu lebih mengabdinya lebih ikhlas, kemudian lebih berdedikasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Pak Kadis hatur nuhun. Kami cuma meminta doa dari masyarakat. Kita tidak meminta apa-apa ya. Betul. Kita cuma meminta doa masyarakat, semoga petugas-petugas kami ini diberikan umur panjang, kesehatan, dan juga kelancaran, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tatar Galuh Ciamis. Siap. Yang dilayani, yang melayani, semuanya harus saling mendoakan, karena bagaimanapun juga kita harus sabilulungan membangun Ciamis barengan, jangan sampai saling sikut dan saling menuduh tanpa ada satu sisi manfaat di kemudian hari. Warga Tatar Galuh Ciamis, dengan apa kabar Ciamis hari ini, mengabarkan sudah tentang Distrik Capil. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya, warga Tatar Galuh Ciamis. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama Pak Kadis, siap-siap. Saya Andi Ali Fikri dari Apa Kabar Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.